Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Semua amal soleh yang dapat kita kerjakan, semua ketaatan yang dapat kita lakukan, berbagai macam amal kebajikan, sejatinya adalah karunia Allah Azza wa Jalla. Yang kalau bukan karena rahmat dan karunia-Nya, kita tidak akan pernah dapat berbuat baik. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Faman wajada khairan falyahmadillah." Barang siapa yang mendapati kebaikan dalam catatannya kelak pada hari kiamat, siapa yang seharusnya dia puji? Allah. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Dan barang siapa yang mendapati kebalikannya, maka janganlah dia mencela kecuali diri dia sendiri. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Azza wa Jal menciptakan manusia berpasang-pasangan, Adam dan Hawa. Berkaitan dengan bab berpasang-pasangan ini, kita tahu muncul pemikiran yang menyimpang, yang menjadikan manusia banyak modelnya. Padahal yang ada adalah pria, wanita, laki-laki, perempuan. Dalam dunia binatang ada jantan dan betina. Dan karena itulah kita hidup sampai saat ini dan akan mewariskan kehidupan ini kepada generasi yang selanjutnya. Anak-anak kita tidak akan selamanya bersama kita. Akan ada waktu mereka melanjutkan perjalanan hidup dengan yang lainnya. Dan tentunya jangan sampai tatkala mereka pergi, mereka tidak kembali. Jangan sampai mereka hidup menderita dan sengsara setelah hidup bersama kita dengan penuh cinta, kasih sayang, dan perhatian. Atau jangan sampai mereka kembali ke rumah kita, tapi tanpa pasangan mereka. Menjadi tugas orang tua yang tidak boleh diremehkan adalah mempersiapkan hari tatkala mereka pergi bersama pasangannya. Menjadi kewajiban para orang tua membantu anak-anaknya memilih pasangan hidup mereka dan menikahkan mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nur ayat 32. Apa kata Allah Jalla Jalaluh? Naam. Tafadhali. Kayaknya belum tampil di monitor anaknya ada.
kurang besar ayatnya. Nah, silahkan dibaca. Mana Ya. yang tiga itu? Iya, ini ayatnya terlalu kecil memang di layar ini. Bentar Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum ayyakunu faqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Barakallahu fikum. Untuk memperhatikan bab pernikahan ini. Karena yang kita lihat, banyak orang tua bersama pemerintahan yang ada dan lembaga-lembaga pendidikan yang dibuat, itu mereka seakan-akan bersepakat untuk mempersiapkan anak-anak ini menjadi pekerja. Karena kalau bicara kaum kapitalis, mereka berpikir bagaimana memanfaatkan manusia untuk membesarkan industri mereka. Sedangkan kita tahu, kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Rizki sudah Allah tetapkan. Ya, tapi tetap harus berusaha. Nah, tapi ada tujuan dari kehidupan ini. Tatkala anak itu lahir, kemudian kita merawatnya, kita membesarkannya, kita mendidik, lalu kita akan menikahkannya. Karena kalau tidak, akan terputus generasi manusia ini. Tapi banyak dari pernikahan yang gagal karena memang dunia tidak mendukungnya. Di mana anak-anak sekolah belajar tentang menjadi seorang istri. Dulu mereka dipersiapkan untuk menjadi seorang istri. Mereka dididik. Mereka ditempa untuk tumbuh besar menjadi seorang ibu apabila dia wanita, dan menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dan ayah teladan bagi anak-anaknya. Sekarang di sekolah mana? Entah Anda tidak bicara di luar sana, tapi di negeri kita SD, oh belum belajar bab pernikahan. Taib. SMP nggak belajar juga bab pernikahan. SMA nggak belajar juga. Kuliah tidak belajar juga. Terus kapan mereka belajar? Mereka belajar untuk mencari uang, menjadi pekerja, menjadi budak yang mengumpulkan harta saja. Padahal kita adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Kita lihat di ayat tadi yang dibacakan. Allah perintahkan, wa ankihul ayama minkum. Tuh yang nggak punya pasangan, nikahkan dia. Ini perintah Allah Azza wa Jalla. Terus kalau kondisinya mereka nggak punya harta, Allah menjamin, iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Kalau mereka fakir secara finansial, mereka tidak mampu, Allah akan cukupin dari karunia-Nya. Jadi manusia diperintahkan untuk menggantungkan hatinya kepada Sang Pencipta, mentauhidkan Allah Jalla Jalaluh. Tidak hanya berpikir kalau mau kaya harus bekerja.
ada anak yang lahir makan dari piring dan sendok emas. Dia belum bisa kerja. Dia belum sekolah. Dia ngomong juga nggak mampu. Tapi dia udah dapat piring emas. Siapa yang kasih? Yang maha luas rizkinya dan maha mengetahui. Maka sebagian ulama dari kalangan Hanabilah itu berpendapat bahwa ayah yang kaya, yang punya kemampuan dan kelebihan harta, itu wajib menikahkan putranya yang miskin. Menjaga kehormatannya. Kalau putranya butuh menikah. Karena ada orang yang memang mungkin nggak butuh dengan menikah. Bukan berarti dia berzina, enggak. Secara syahwatnya dia enggak. Belum. Jangan sampai anak-anak dibiarkan berzina. Betapa sering kita melihat orang tua yang anaknya sudah butuh dengan menikah. Putrinya dibawa oleh laki-laki, atau laki-laki itu membawa putrinya orang ke rumahnya tanpa akad pernikahan, tidur sekamar sama dia, jalan-jalan sama dia, dan orang tua membiarkan hal itu terjadi. Karena apa? Oh, karena masih kuliah, karena masih belajar tuh anak-anak. Nikahkan mereka kalau nggak mampu. Oh, nggak mampu, pisahkan antara mereka. Tidaklah seorang laki-laki dan wanita berduaan, melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Jadi orang tua harus peduli dengan bab nikah. Putri-putrinya jangan hanya dipersiapkan untuk menjadi pekerja. Sekolah nak, belajar nak, supaya engkau bisa hidup mandiri, punya penghasilan. Persiapkan dia untuk menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu. Perkara dia mau bantu suami bekerja, ahlan wa sahlan, tapi persiapkan dia dulu terlebih dahulu untuk menjadi seorang istri dan ibu. Dan kau punya tugas, anak-anak perempuan secara khusus, untuk menikahkan mereka tatkala mereka butuh. Tatkala datang laki-laki yang pantas untuk dirinya, yang bakal menyelamatkan dirinya dari perzinahan, walaupun tetap dengan keridhaan wanita-wanita tersebut. Jangan sampai anak-anak kita salah memilih. Jangan sampai hanya sekedar modal suka dan cinta, ketemu di lapangan, ketemu di kafe, ketemu di mana. Lalu mereka mengatakan, oh cocok, ada kesesuaian. Lalu mereka menikah. Atau bahkan anak-anak dibiarkan berpacaran bertahun-tahun oleh orang tuanya. Lalu menikah hanya untuk meresmikan hubungan tersebut secara negara. Padahal mereka sudah berzina bertahun-tahun. Melakukan hubungan yang diharamkan dan dimurkai Sang Pencipta. Ahibati fillah. Orang tua harus mempersiapkan anak-anaknya dengan ilmu dan adab. Dan yang pertama perlu ditanamkan agar hidup mereka penuh dengan berkah. Ada sakinah di sana, dibalut dengan mawaddah, dibungkus dengan rahmah. Maka niat harus menjadi penekanan orang tua kepada anak-anaknya. Kenapa mereka menikah? Untuk apa mereka menikah? Agar mereka tidak salah memilih. Orang yang menikah karena dunia, mungkin dia akan mendapatkan dunia, namun kehilangan berkah. Ada yang menikah karena harta. Sedangkan yang menikah karena agama, Allah akan mengumpulkan baginya agama, kemuliaan, dan rizki. Wanita dinikahin karena 4 hal. Karena cantik, kaya, bangsawan, dan agamis. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Kalau engkau ingin hidup berbahagia, maka cari yang agamanya baik. Apabila laki-laki yang datang melamar putrimu, saudarimu, maka pastikan akhlak dan agamanya baik. Jangan hanya memandang kepada harta,
kedudukan, nasabnya. Karena yang akan digunakan dalam rumah kecil itu adalah agama dan akhlak yang mulia. Kalau bicara harta, sebelum wanita ini lahir, sudah dijamin rezekinya. Maka hendaklah orang tua memperhatikan niat dia ketika menikahkan putra-putrinya dan niat anak-anak ketika mereka menikah. Sufyan bin Uyainah, dia pernah menyampaikan siapa yang menikah demi kemuliaan akan diuji dengan kehinaan. Oh, ini anaknya pejabat. Ini anaknya gubernur. Anaknya presiden. Kalau itu yang jadi tolak ukurmu menikah, kau akan diuji dengan kehinaan. Mungkin kau akan dibully, dicerca oleh masyarakat. Atau oleh keluarga sang wanita. Siapa yang menikah demi harta, maka dia akan diuji dengan kefakiran. Kalaupun mungkin secara finansial terlihat dia baik-baik saja, Allah akan jadikan kefakiran di hatinya. Karena kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Dan siapa yang menikah demi agamanya, maka insya Allah kumpulkan baginya agama, kemuliaan, dan harta yang penuh dengan berkah. Maka tujuan besar pernikahan adalah menyempurnakan agama. Engkau butuh dengan pasangan hidup. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "Man razaqahu Allahu imra'atan salihah," barang siapa yang Allah kasih rizki pasangan yang soleh, maka Allah telah menyempurnakan setengah agamanya. Dikasih istri yang soleha, maka engkau sedang disempurnakan separuh agama. Manusia itu punya syahwat perut dan yang di bawah perut. Paling tidak separuh yang di bawah perut sudah tercukupi. Falyattaqillah fi syatri tsani. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah di setengahnya lagi. Kemudian yang kedua, menikah dalam rangka meraih ketenangan jiwa. Jadi min dan plus tidak akan dapat membuat lampu hidup kecuali mereka digabungkan. Tapi min sama min, plus sama plus yang sekarang sedang digalakkan tidak akan membuat lampu itu hidup. Dalam kegelapan ketika min ketemu plus, tahu-tahu terang. Tapi ketika dalam kegelapan sunyi senyap, min ketemu sama min, plus ketemu sama plus, yang ada tambah kongslet. Jadi tidak ada ketenangan kecuali tatkala min ketemu plus. Ketika Adam berjumpa dengan Hawa, maka dia akan merasakan kedamaian dengan ikatan pernikahan yang diridhoi oleh Pencipta. Tapi kalau min ketemu plus tanpa keridhaan Sang Pencipta, yang ada mereka hanya berada dalam bualan cinta dan kumbangan dosa dan kekeringan jiwa. Apa kata Allah di surat Ar-Rum ayat 21? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ya, bagi kaum yang berpikir. Semoga kita termasuk dari mereka.
Sehingga kita tatkala hadir di akad nikah atau di walimah nikah, kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jal. Dan tatkala kita melihat rumah tangga kita sendiri, di situ ada sakinah. Dan di perzinaan ada keresahan dan kegelisahan. Walaupun mereka tampak baik-baik saja, kamera yang sedang mengambil gambar mereka, seorang yang tidak menikah, tapi menunjukkan keharmonisan, menunjukkan keromantisan di depan manusia, dia sejatinya sedang hidup dalam kegelisahan. Tahu dari mana, Ustaz? Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum." Kau jangan takjub ya. Jangan heran sama mereka, sama hartanya, dengan anak-anaknya. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah hendak mengadab mereka dengan apa yang mereka miliki dalam kehidupan dunia. Azab. Jadi azab itu ada dua. Ada azab fisik dan ada azab psikis. Tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman kecuali tatkala seorang menikah, tidak melakukan perzinahan. Menikah dalam rangka niatnya menjaga dari zina, menjaga dari kemaksiatan. Jadi dari awal aku mau nikah. Kenapa kau mau nikah, nak? Supaya aku nggak berzina. Aku punya kecondongan, aku punya syahwat yang membara di dalam jiwa, yang aku khawatir bila dia dibiarkan akan membuat rumah ini kebakaran dengan dosa zina. Maka dia menikah. Niatkan untuk menjaga diri dari perbuatan nista. Niatkan menikah untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Di saat kita melihat ada orang-orang yang mengajak untuk menikah, ada yang mengajak untuk tidak menikah, ada yang mengajak menikah tapi tanpa anak. Sedangkan engkau menikah bukan hanya untuk menyelamatkan diri dari perzinahan, tapi untuk memakmurkan bumi Allah dengan orang-orang saleh. Nabi SAW menyuruh kita menikah dengan al-walud, al-wadud, yang banyak anaknya, yang penyayang. Kenapa? Fa inni mukathir bikumul umam yaumal qiyamah. Aku ingin banyak umatku pada hari kiamat. Ini umatku. Engkau menikah dengan tujuan aku ingin nambah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar menjaga syahwatmu. Kemudian menikah untuk jaminan masa depan. Kita tahu saat kita tua nanti, tenaga melemah, tubuh rapuh, mata mulai redup. Yang diharapkan bukan lagi harta, tetapi anak-anak soleh yang akan terus. Kalau kita mendidik mereka, mengajarin mereka, kita akan dapat bagian pahala dari amal yang mereka kerjakan. Kalau ada peran kita di sana, mereka akan merawat orang tuanya, mendoakan, meneruskan perjuangan. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, ya carilah wanita yang tidak terlalu mahal maharnya, tidak terlalu mahal biaya pernikahannya, karena di situ ada berkah. Dan pada saat mengadakan walimah, niatkan untuk melaksanakan perintah Nabi SAW. Berwalimah, niatkan untuk berbagi kegembiraan dengan kerabat, dengan orang-orang dekat, dengan tetangga, dengan handai taulan, bukan untuk berbangga-banggaan. Bukan untuk berbangga-banggaan. Oh, ada yang mengatakan, oh, undanganku sekian, biaya gedungnya sekian, makanannya yang mahal-mahal. Kalau tujuanmu adalah berbagi kegembiraan dengan mereka, maka engkau dapat pahala. Kalau tujuanmu berbangga-banggaan, kita hanya akan dapat celaan.
Syarrut ta'am. Ini ya orang-orang yang mengadakan walimah jangan lupa untuk mengundang orang-orang miskin. Syarrut ta'am, ta'amul walimah. Seburuk-buruknya makanan adalah makanan walimah. Kenapa kok dikatakan buruk? Yud'a ilaiha man ya'baha wa yumna'uha man ya'tiha. Yud'a ilaiha, diundang orang yang nggak butuh makan. Orang yang biasa makan enak di rumahnya, orang-orang kaya. Yang kalau makan cuma nyicipin. Atau kalau makan dia sudah nggak boleh makan ini, makan itu karena ada penyakit yang menimpa dia. Semoga Allah menyembuhkannya. Diundang tuh orang-orang kayak gitu. Orang-orang miskin. Yang jarang kali makan enak malah nggak diundang. Nih, makanan yang disuguhkan itu seburuk-buruknya makanan. Yang kadang-kadang membuat rumah tangga jadi nggak berkah nanti. Kemudian ahibati fillah, setelah menikah. Tadi kita bicara proses menuju ke pernikahan, pastikan pasangannya memang agama dan akhlaknya baik. Lalu adakan walimah dengan niat berbagi kegembiraan, bukan berbangga-banggaan, undang orang-orang yang tidak mampu untuk ikut makan di tempat itu. Lalu jangan lupa, pasangan yang menikah ini, mungkin sebagian sudah lama menikah, atau sebagian baru mau menikah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nisa ayat 19. Surat An-Nisa. An-Nisa ini artinya wanita-wanita, perempuan-perempuan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tahillu lakum an tarithu. Baca lagi. La tahillu La yahillu lakum. La yahillu lakum an tarithun nisaa akarha. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف. Nanya jangan dibaca panjang ya. Hunna bil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf. Langsung disambung gitu. Ya. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Barakallahu fikum. Potongan terakhir di ayat ini, ketika Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah perempuan-perempuan itu dengan cara yang patut, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang penuh dengan kebaikan, ucapan yang lembut, sikap yang bijak, perhatian yang nyata berikan kepada mereka. Bagaimana kalau engkau tidak menyukai istrimu? Kadangkala ada sikap dari pasangan kita yang tidak kita sukai. Ada kebiasaan, ada budaya, bahkan ada karakter yang telah mengakar dan membatu di pasangan hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Allah katakan, sabar. Atau Allah perintahkan untuk bersabar. Tidak engkau pulangkan dia ke orang tuanya.
Fa'asa an takrahu syai'an. Boleh jadi yang kalian benci, Allah jadikan di sana kebaikan yang banyak. Maka perlu suami istri ini. Karena kita tahu rumah tangga adalah sekolah seumur hidup. Mereka harus terus mengenali pasangan. Mengenali karakternya, kebiasaannya, kesukaannya, kelemahannya. Karena kalau kita nggak kenal, maka kita akan terheran-heran. Loh, ternyata dia kayak gini. Oh, ternyata dia kayak gini. Memang dia kayak gitu. Nabi alaihi salatu wassalam 1448 tahun yang lalu sudah menyampaikan kepada umat manusia. Dan baru saja kita membaca firman Allah yang berkaitan dengan para wanita. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa wanita itu naqisatu aqlin wa din. Akalnya kurang, agamanya kurang. Akalnya kurang. Dia lebih fokus kepada perasaannya. Dan secara penemuan manusia, di hari ini, kita udah percaya 1448 tahun yang lalu bahwa akal wanita dan laki-laki berbeda. Nabi alaihissalatu menyebutkan perempuan itu kurang akalnya. Makanya saksi dari wanita harus 2, laki 1, perempuan 2. Bukan untuk merendahkan wanita, tapi untuk memahamkan kaum laki-laki agar tidak meminta lebih kepada para wanita. Memang kayak gitu dia. Ini secara umum. Akalnya kurang. Perasaannya lebih dominan. Dan itu kelebihan wanita sebenarnya. Karena dia diciptakan untuk melengkapi laki-laki. Bukan bersaing dengan kaum laki-laki. Bukan untuk setara dengan kaum laki-laki. Mereka adalah pasangan. Bukan saingan. Sedangkan kaum feminisme saat ini dan di dekade sebelumnya, bagaimana mereka berusaha, berupaya mati-matian untuk menyamakan, padahal 2 orang ini bukan untuk dikompetisikan, tapi untuk dipasangkan. Cuma yang mereka pikir tadi bekerja. Makanya wanita disiapkan untuk bekerja, laki-laki disiapkan untuk bekerja. Lalu kapan mereka disiapkan untuk menjadi pemimpin? Di rumahnya paling tidak. Sang istri menjadi pemimpin di rumahnya tatkala suami pergi. Mereka dipasangkan. Karena dengan mereka jalan bersama, roda kehidupan akan berputar dengan normal. Maka ingat, Allah memaklumi kekurangan wanita. Di sini laki-laki harus memahami. Wanita itu kurang agamanya. Dari mana? Allah larang dia sholat ketika dia datang bulan. Allah larang dia puasa. Allah larang dia sholat dan puasa pada saat nifas. Allah berikan kemudahan tatkala dia hamil. Tatkala dia menyusui. Ini adalah sebuah keadilan Sang Pencipta yang sebagian wanita berusaha untuk menolaknya dan beranggapan itu adalah sebuah tindakan diskriminatif. Engkau harus tahu dengan dirimu sendiri. Para wanita harus paham. Bercerminlah engkau. Engkau diciptakan berpasangan dengan laki-laki. Bukan bersaingan dengan mereka. Apalagi urusan kerjaan, urusan fulus. Biarkan laki-laki bekerja. Allah mewajibkan laki-laki bekerja, mencari nafkah untukmu. Engkau seharusnya bangga ketika dimulaikan. Yang kedua, banyak berdoa. Mulailah hidup ini dengan bismillah. Mintalah kepada Allah keberkahan. Maka kalau ada orang baru nikah, Nabi alaihissalatu mendoakan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberi keberkahan buat engkau.
Keberkahan adalah kebaikan yang tumbuh berkembang, yang tidak ada habisnya. Wa baraka alaika, Allah berikan kepadamu anak-anak yang saleh-saleh. Wa jama'a bainakuma, dan dikumpulkan kalian berdua fi khair, dalam kebaikan. Bukan dalam kesengsaraan. Karena ada orang yang kumpul rumah tangganya seperti neraka. Apa gunanya? Jama'a bainakuma fi khair. Maka doa menjadi alat utama dalam menjaga kelangsungan rumah tangga. Doakan suamimu, suamimu doakan istrinya, doakan anak-anakmu. Dan Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Kemudian yang ketiga, perlu saling memahami. Kalau tadi disampaikan wanita itu kurang, laki-laki juga kurang. Para wanita hendaklah sadar suamimu bukan malaikat. Dan engkau bukan bidadari. Tatkala suami istri saling memahami dengan kekurangan pasangannya, lalu dia memandang kepada kelebihannya. Antum pikir perusahaan-perusahaan besar itu menjadi semakin besar karena mereka semuanya sempurna. Orang-orang yang bekerja di sini orang-orang top yang tidak ada kekurangannya. Mereka orang-orang yang punya banyak kekurangan. Tapi organisasi mereka ini berusaha untuk memandang kepada kelebihannya. Oh, dia punya kelebihan di sini, dia punya kelebihan di sini. Oh, ini kelebihannya fulan, ditemukan kelebihannya fulan, akan bisa membangun organisasi ini menjadi lebih baik. Dan rumah tangga adalah organisasi kecil yang perlu mereka ini saling memahami dan saling melengkapi kemudian. La yafraq mu'minun mu'mina. Kata Nabi SAW, nggak boleh itu seorang suami yang beriman benci sama istrinya yang beriman. In kariha minha khuluqan. Kalau ada perilakunya yang tidak dia sukai, kan ada yang lain yang baik. Maka fokus dengan kelebihannya, bukan dengan kekurangannya. Kemudian saling membutuhkan. Ini penting jamaah. Kalau suami istri ini sudah merasa tidak butuh dengan suaminya, sang suami nggak butuh sama istrinya, biasanya akan berakhir dengan perceraian. Allah Azza wa Jalla menyampaikan dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Hunna, perempuan-perempuan itu adalah pakaian buat kalian, kalian adalah pakaian buat mereka. Ketika orang merasa ini pakaianku, iya tapi robek, tapi nggak apa-apa lah, bisa dijahit. Aku butuh sama pakaian ini. Tatkala saling membutuhkan hilang dari rumah tangga, suami mengatakan, aku nggak butuh sama engkau yang butuh sama aku. Atau sebaliknya istri yang bekerja, yang punya penghasilan, aku nggak butuh sama engkau yang butuh sama aku. Maka biasanya rumah tangga yang seperti ini tidak akan bertahan lama. Tapi kalau mereka tahu bahwa mereka saling membutuhkan, mereka pakaian, aku butuh sama engkau. Sang suami mengatakan, iya aku juga butuh sama engkau. Boleh jadi cinta dan kasih sayang kadang-kala mulai redup dan pudar. Bunga-bunga di taman mulai layu. Berbagai macam masalah dalam rumah tangga membuat cinta itu hilang. Tapi tatkala masih ada kebutuhan, maka biasanya rumah tangga akan dipertahankan. Maka tolong camkan di dirimu, kalau engkau butuh dengan pasanganmu, dengan segala kekurangan dia, selama masih ada kelebihan yang bisa dilihat. Kemudian perlu saling membantu. Ingat, rumah tangga bukan perlombaan, tapi rumah tangga adalah kerjasama antara suami dan istri. Bagaimana Allah perintahkan laki-laki mencari nafkah, memberikan nafkah, istri bagaimana diperintahkan untuk melayani suami, menjaga rumah, membesarkan anak-anak, menciptakan generasi masa depan. Nggak bisa ya, suami melakukan itu nggak bisa. Tapi istri bisa. Bagaimana ibunda-ibunda para ulama, Imam Bukhari bapaknya mati. Imam Syafi'i bapaknya mati. Kok bisa anak itu bisa seperti itu? Ibunya. Maka bagaimana sang bunda ini membantu suaminya untuk mendidik anak-anaknya.
Bukan banyak menuntut kepada suami. Ya kalau suami nggak tanggung jawab, yang diminta dia bertanggung jawab. Tapi kalau umpamanya, ya suaminya kurang lebih lah. Kadang-kadang nggak membantu di rumah urusan pendidikan anak, engkau fokus untuk mendidik anakmu. Dan pahala akan jadi milikmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pernah merendahkan bapaknya anak-anak. Engkau cari 1000 alasan atas ketidakhadiran bapak mendidik anak. Katakan kepada anakmu, ya bapakmu sibuk, nak. Demi agar kompor di rumah kita menyala. Bapakmu capek, nak. Demi agar token listrik tidak berbunyi di rumah kita. Maka doakan bapakmu. Bikin ketika bapaknya datang ya, bagaimana anak-anak itu menyambut sang bapak, menyambut sang ayah, pijeti ayahnya, muliakan ayahnya. Kemudian saling bersyukur. Saling bersyukur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Dan dalam kehidupan rumah tangga, kadangkala wanita itu jarang berterima kasih sama suami. Apalagi kalau sudah melihat kekurangan suaminya. Dianggap nggak pernah suaminya berbuat baik. Bahkan itu salah satu penyebab para istri masuk neraka. Bukan karena dia nggak sholat, bukan karena dia nggak puasa, karena dia tidak berterima kasih kepada suaminya. Yakfurnal ashir. Wa yakfurnal ihsan. Kata Nabi SAW, mereka kufur dengan pasangan hidupnya. Kufur dengan kebaikan-kebaikan suaminya. Kalau engkau berbuat baik kepada istrimu, salah satu dari perempuan itu, 1 tahun. 1 tahun ya, nggak mungkin ya laki-laki itu berbuat baik sepanjang tahun, mesti ada salahnya. Tapi kalau dia berbuat baik selama 350 hari umpamanya, kemudian sekali dia berbuat salah, wanita dengan kekurangannya dia, lalu dia mengatakan, kok nggak punya baik sama sekali kepada aku, nggak pernah menyenangkan aku. Itu sifat perempuan. Maka tolong berusaha untuk melihat kepada kebaikannya dan ucapkan jazakallah khair, barakallah fiik. Ada seorang wanita yang telepon dengan salah seorang masyayikh ya. Dia mau konsultasi sama syekh ini tentang suaminya. Perempuan yang mengatakan, syekh, suami ana itu seperti ini ya, dia nggak tanggung jawab, nggak perhatian, nggak ini. Dia sebutkan semuanya. Lalu syekh ini tanya, terus yang cari nafkah siapa? Ya suami, syekh. Terus yang bayar uang kontrakan rumah siapa? Suami, syekh. Mulai dia sebutkan, loh, kok sebutkan nggak ada baiknya dari tadi suami? Maka tolong ucapkan jazakallah khair. Yang menyebabkan rumah tangga berantakan kadangkala karena kita tidak bersyukur. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, la in syakartum la azidanakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahin. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, adabku pedih loh. Dan la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Ini manusia secara umum, apalagi sama pasangan hidupnya. Begitu pula para laki-laki, para suami. Jadilah engkau abdan syakur, yang pandai berterima kasih. Istrimu mungkin berbuat baik sedikit. Ngambilkan air. Istrimu datang mengambilkan air buat engkau. Menyuguhkan makanan buat engkau. Apa nggak bisa engkau katakan, jazakillah khair, makasih banyak ya. Barakallah fiik, kau udah capek. Malam hari engkau pulang kerja, ngelihat anak-anak udah pada tidur. Istrimu udah kecapean. Engkau kecup kening istrimu, katakan jazakillah khair ya. Minta maaf aku telat. Makasih anak-anak udah pada tidur. Semoga anak-anak sudah kenyang dan sudah belajar. Apa nggak bisa engkau katakan jazakallah khair? Dan ingat, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak disebut orang yang bersyukur kepada Allah kalau dia nggak pandai berterima kasih kepada orang lain. Kita kalau di kantor ya, atau di resto, ada pramusaji yang mengantarkan teh, mengantarkan menu, lalu kita katakan, makasih mas, makasih mbak. Istrinya melakukan itu bertahun-tahun, kapan kau katakan jazakallah khair? Kemudian hendaklah saling memaafkan, mudah memaafkan. Kenapa? Karena dua insan ini sama-sama kurang.
yakin suami akan berbuat salah, istri akan berbuat salah. Terus bagaimana cara menyikapinya? Ya memaafkan. Khudhil afwa. Kata Allah, jadikan maaf itu pedoman hidup. Khudhil afwa. Ada orang berbuat salah, berbuat nggak menyenangkan, udah maafin. Kenapa harus menyimpan dendam? Khudhil afwa wa'mur bil urfi. Perintahkan kepada kebaikan. Wa'arid anil jahilin. Dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Dan Nabi SAW ketika menyebutkan wanita penghuni surga, salah satu sikapnya adalah pandai minta maaf kepada suaminya. Karena kita tahu dalam organisasi terkecil ini ada pemimpin. Kemudian ada menteri-menterinya, ada anak buahnya. Dan Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, idza usi'atil mar'ah. Kalau wanita, istri disakiti sama suaminya, atau sang istri yang menyakiti suaminya, siapa yang minta maaf? Seharusnya yang menyakiti. Tapi dalam konteks menjaga rumah tangga, hendaklah istri tetap yang mulai minta maaf. Kenapa? Karena pemimpin yang sedang melakukan kesalahan. Dan tujuan rumah tangga ini bukan mencari siapa yang benar, tapi mencari bagaimana membawa rumah tangga ini ke daratan, kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, keharmonisan. Dan salah satu caranya adalah sang istri mengalah. Perempuan ini datang kepada suaminya, dia pegang tangan suaminya, dia pandang suaminya sambil mengatakan, La adzuku bi ghumdin hatta tardah. Aku tidak akan memejamkan mata sampai engkau memaafkan aku, sampai kau ridho sama aku. Saling memaafkan. Dan kembali kepada saling memahami, ya udah saling memahami, ini memang suamiku kayak gitu. Dan dia pemimpin di sini. Dan bagaimana untuk menahan emosi untuk tidak marah. Apabila salah satu marah, maka yang satu harus berusaha mendiamkan. Jangan mengatakan, loh, engkau marah sama aku, yang salah siapa? Ingat, bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi bagaimana caranya mempertahankan rumah tangga untuk mendapatkan keharmonisan. Engkau ketika berkumpul menikah, tujuannya jelas. Bukan menang-menangan. Maka ini perlu menjadi pegangan. Memaafkan dan berusaha untuk tidak marah. Tahan emosi. Kalau istri marah, suami berusaha untuk menenangkan istrinya. Kalau suaminya yang marah, istri yang berusaha menenangkan suaminya. Kemudian perlu menutupin aib. Rumah tangga ini, adanya rumah ini yang menutupi isi dalam rumah. Ada tembok, ada jendela, jendelanya ada hordennya. Ada pintu yang pintunya ditutup. Agar kita dapat menjaga kekurangan-kekurangan pasangan hidup kita. Ingat, kekurangan itu untuk dilengkapi dan bukan untuk diceritakan kepada siapapun. Tidak kepada orang tua. Tidak kepada anak. Karena ada ibu yang membongkar aib bapaknya di hadapan anaknya. Oke, bapaknya berbuat dosa. Kenapa anaknya harus tahu? Bukankah seharusnya ditutupin itu dosa? Ketika datang seorang laki-laki Ma'iz dibawa sama temannya. Jadi Ma'iz ini berzina. Ma'iz berzina. Dia merasa telah terperangkap dalam dosa besar. Dan dia ingin membersihkan dirinya dari dosa itu. Dia cerita sama kawannya tentang kejadian dia berzina. Akhirnya dibawa oleh kawannya untuk menjumpai Nabi SAW. Akhirnya Ma'iz membuat pengakuan dosa di hadapan Rasul SAW sebagai pemimpin pada saat itu yang mau tidak mau akan menegakkan hukum. Nabi berpesan kepada orang yang bawa Ma'iz, "Halla satartahu bi thawbika au bi izarika." Kenapa engkau enggak tutupin Ma'iz ini dengan sarungmu? Bukan malah dilaporkan. Ini orang telah berbuat dosa. Nabi SAW menyuruh untuk ditutupin gitu loh. Dia udah ngaku, berarti dia mau tobat. Bukan malah dibawa untuk dihukumi. Istri yang mendapati suaminya, anggap dia selingkuh. Kemudian dia ketahuan, lalu dia minta maaf, dia bertobat.
ditutupi. Man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya atau suaminya atau siapapun, maka Allah akan menutupi aib dia. Begitulah sang suami. Kalau istrinya berbuat salah, engkau tutupin. Bukan untuk diceritakan kemana-mana. Ketika ada seorang laki-laki yang tersebar isu di kampungnya, dia akan menceraikan istrinya. Biasalah di masyarakat kadangkala ada satu masalah bocor, akhirnya terdengar di masyarakat. Akhirnya kawannya datang kepada laki-laki, aku dengar engkau mau menceraikan istrimu, kenapa? Kata laki-laki ini, apa urusanmu sama istriku? Dia tahu, sadar, oh iya, apa urusanku? Ngurusin rumah tangga orang. Akhirnya benar-benar terjadi perceraian. Setelah berapa waktu, perempuan itu akhirnya menikah dengan laki-laki lainnya. Datanglah sohibnya lagi. Sekarang dia sudah bukan istrimu. Kenapa engkau menceraikan dia? Kata laki-laki ini, apa urusanmu sama istrinya orang? Apa urusannya? Gak ada urusan. Maka di sini tolong suami istri jaga aib itu. Kecuali diperlukan untuk disampaikan karena berkaitan dengan hukum atau dan lainnya, lain lagi ceritanya. Kemudian hendaklah saling menasehati ya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Penting suami istri saling menasehati dengan cara yang baik. Istri jangan pernah ngangkat suara kepada suami. Jangan pernah membentak suaminya. Kadang-kala ada sebagian perempuan yang merasa jagoan karena dia yang bayar token listrik, karena dia yang bekerja, lalu dengan semena-mena dia memaki, membentak suaminya. Ingat, dia pemimpin. Dengan segala kekurangannya. Maka kalau memang suamimu salah, perlu dikasih tahu. Carilah waktu yang tepat untuk menasehati. Dengan bahasa sharing. Tidak memanggil sini-sini. Duk sini aku mau ngomong sama kau. Jangan. Cari waktu yang tepat. Kasih makan, kasih minum. Ya. Bagaimana Ummu Sulaim. Ketika anaknya meninggal dunia. Abu Sulaim ini, Abu Talha. Suaminya Ummu Sulaim. Ya Allah, sayang sama anaknya itu. Sakit anaknya. Akhirnya anak itu meninggal dunia pada saat Abu Talha sedang keluar. Mungkin dia sedang sholat Isya bersama Nabi SAW. Kemudian Ummu Sulaim berpesan kepada semua yang di rumah. Jangan ada yang ngasih tahu tentang kematian putranya Abu Talha kecuali aku. Akhirnya Abu Talha datang ke rumahnya. Tanya, gimana anak kita? Aku tidak melihat dia lebih tenang daripada kondisi dia sekarang. Lebih tenang karena sudah meninggal dunia. Yang awalnya nangis-nangis, merengek, sekarang meninggal dunia. Jadi lebih tenang daripada sebelumnya. Senang Abu Talha. Akhirnya Ummu Sulaim menyiapkan makanan. Dia bersolek, cantik buat suaminya. Abu Talha makan, selesai kenyang dia menghubungi istrinya. Lalu selesai itu, baru Ummu Sulaim ngomong. Bagaimana dia mencari waktu yang tepat untuk ngomong, menyampaikan berita duka ini. Ini istri yang Masya Allah, yang hatinya sejatinya selembut sutra, tapi sekokoh baja. Dia mengatakan ke Abu Talha, kalau ada orang yang titip barang sama engkau, kemudian dia datang mau ambil barang tersebut, engkau akan halangi dia enggak? Ya enggak mungkin lah. Orang barangnya dia, ya sudah kebalikin lah sama dia. Ketahuilah Allah sudah mengambil titipannya tadi. Anak mau meninggal dunia. Sabarlah dan berharaplah pahala. Marah Abu Talha aja. Akhirnya subuh-subuh dia berangkat ke Masjid Nabawi dan laporan sama Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan, Barakallahu lakuma fi lailatikum. Fi ghabiri lailatikum. Semoga Allah memberkahi malam kalian tadi malam.
Dan betul, akhirnya Ummu Sulaim hamil dan punya anak yang dikasih nama Abdullah ya. Kemudian muncul dari Abdullah ini keturunan yang soleh. Maka saling menasehati, dan suami juga kalau mau nasehati jangan ketika marah. Orang kalau marah nggak bisa kasih nasihat, yang ada makian dan cercaan. Maka kalau engkau marah melihat kesalahan, engkau tahan, diam. Nabi SAW ketika beliau emosi, maka beliau diam. Istrinya akhirnya bertanya, apa yang aku lakukan, minta maaf gitu. Baru Nabi memberikan penjelasan. Kemudian bersabar sepanjang hidup, jemaah. Bersabar sepanjang hidup. Karena ada yang mengatakan, ya namanya rumah tangga ya. Kadang diuji oleh pasangannya, diuji sama anak, diuji mertua, menantu, ipar. Ujian dalam rumah tangga itu banyak. Bukan hanya suami istri ini. Ada pagar-pagar di kanan dan kiri yang kadang-kadang menjadi ujian. Keponakan, paman, maka hendaklah bersabar. Ujian ekonomi, ujian kesehatan, Allah sudah menetapkan sebagian kita ujian untuk sebagian lain. Dan tidak ada karunia Allah yang lebih besar dan lebih luas daripada kesabaran. Kemudian jangan suka membandingkan pasanganmu dengan siapapun. Jangan mengatakan, ya Allah suaminya fulan itu bang ya, baik ini itu. Istri jangan ngomong seperti itu. Suami juga jangan mengatakan, ya Allah kau lihat ya istrinya fulan itu. Kalau suaminya datang, disambut, dihormatin, dihargai. Jangan. Kalau engkau ingin memberikan nasihat kepada pasanganmu, berikan nasihat tanpa membandingkan dengan fulan atau alan. Anak-anak kita juga sama. Kalau ingin nasihat, jangan bandingkan anak kita dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan tetangganya, dengan saudara. Kalau mau bandingkan dia dengan diri dia sendiri. Artinya, before and after. Kau tahu dulu kau kayak gini loh. Kenapa sekarang kau berubah? Kau dulu sholatnya 5 waktu di masjid. Engkau, bukan fulan. Kemudian, segarkan cinta. Perlu. Cinta itu kadangkala mulai pudar ya. Kita perlu suasana-suasana yang membuat cinta itu kembali bersemi dengan cara ya punya bukan me time, family time mungkin ya. Bersama keluarga, makan bareng, ngobrol bareng. Bagaimana Nabi SAW minum dari tempat minumnya Aisyah, makan dari tempat gigitannya Aisyah. Bagaimana beliau kadangkala lomba lari sama Aisyah, mandi bareng sama Aisyah. Saling mengucapkan cinta dan sayang, itu akan menumbuhkan dan menyegarkan cinta itu lagi. Kemudian yang terakhir, jauhi dosa. Dosa itu membawa naas dan merusak rumah tangga kita. Dan ketika engkau berbuat dosa, segeralah bertobat, beristighfar. Jangan bawa yang haram ke dalam rumah. Pastikan yang kau bawa ke rumah adalah yang halal. Dan jangan berbuat dosa di tempat kau kerja. Istri juga tinggalkan dosa ketika suaminya pergi. Istri yang soleha itu, yang kalau dipandang menyenangkan mata, disuruh taat, nurut sama suaminya. Kalau suami tidak sedang di rumah, dia akan jaga kehormatan dirinya, dia jaga harta suami. Kalau suami menghindari dosa, istri menghindari dosa, maka turunlah berkah ke dalam rumah tersebut. Terciptalah yang namanya sakinah, mawaddah dan rahmah. Tapi ketahuilah, manusia pasti berbuat dosa. Maka tugas kita memperbanyak istighfar, bertobat, kembali kepada Allah Jalla Jalla. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Ana sampaikan. Semoga bermanfaat buat yang mau menikah, buat yang mau menikahkan, dan buat yang sudah menikah. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhali. Barakallahu fiik Ustadz, ini dari Sydney ada pertanyaan. Pertanyaan apa yang paling penting ditanyakan ke calon suami atau calon mantu agar bisa mengetahui sifat aslinya? Apakah perlu bertanya tentang LGBT Ustadz karena maraknya di kalangan muslim zaman sekarang? Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak ditanyakan kepada yang bersangkutan. Tapi pertanyaan itu ditanyakan kepada kawannya, sahabatnya,
teman kerjanya, tetangganya. Kalau bertanya kepada yang bersangkutan, maka mungkin bertanya tentang urusan belajar di mana, sekolah di mana, engkau rencana nanti seperti apa. Ini bisa dijawab sama dia. Karena pertanyaan ini pertanyaan, apa istilahnya? Pertanyaan yang biasa aja. Kalau bertanya, engkau sholat berjamaah di masjid nggak umpamanya? Jangan tanya sama dia. Engkau kajian di mana? Tapi cari tahu tentang kawan-kawan dia. Tanyakan kepada tetangganya. Fulan gimana? Engkau kepingin tahu apa? Oh, kepingin tahu tentang masalah LGBT. Itu tidak ditanyakan kepada yang bersangkutan. Mana ada orang mau mengaku? Maka ketika ditanyakan kepada kawan-kawannya, dan subhanallah jemaah, ada seorang yang dianggap baik ya. Ternyata nikah akhirnya. Punya anak. Terus kena penyakit suaminya. Ternyata suaminya gay. Maka ini yang perlu dicari tahu. Dengan mencari tahu kawan-kawan dia. Teman-teman dia. Orang tua harus mengeluarkan effort yang lebih ya. Untuk mengetahui calon menantunya atau calon pasangannya. Berkaitan dengan LGBT menakutkan sekali, jam. Lihatlah dia berkawan dengan siapa dia hidup, di tempat kerjanya bagaimana, akhlaknya dia seperti apa. Itu yang perlu ditanyakan, tapi bukan kepada yang bersangkutan. Kalau kepada yang bersangkutan, ya pertanyaan-pertanyaan yang normal-normal aja sama dia. Tapi kalau ingin tahu lebih dalam tentang dia, sama orang lain yang tahu sama dia. Atau melihat di IG dia, di media sosial dia, siapa yang dia ikutin, siapa yang dia dengar. Apalagi ada laki-laki yang kadangkala punya akun resmi dan akun yang tidak resmi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz, pertanyaan pertama dari Perk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan doa disebut sebagai alat utama dalam rumah tangga. Doa apa sebaiknya yang rutin diamalkan untuk keberkahan pernikahan Ustaz? Barakallahu fiik. Wa fikum wa barakna. Ya, berkaitan dengan doa apa yang perlu sering dipanjatkan demi menjaga rumah tangga kita. Kalau doa umum itu seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Furqan, mungkin bisa ditampilkan. Allah Azza wa Jal berfirman di ayat 74 ya. Surat Al-Furqan ayat 74. Nah, silakan dibaca. Ayat 74. تفضلي. الفرقان آية 74. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Barakallahu fiik. Ini doa yang harus sering dibaca. Dan Allah menyebutkan ternyata ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih, yang suka sholat malam, yang menjauhi perzinaan, yang mereka kalau disebutkan nama Allah, mereka sujud ya. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, mereka sujud tunduk kepada Sang Pencipta. Itu
itu mereka senantiasa berdoa mengatakan Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berapa kali kita baca doa ini dalam sehari? Nggak ada batasan seharusnya. Subuh kita baca, duha kita baca, sekarang kita baca, sebelum zuhur kita baca, habis zuhur kita baca, mau tidur kita baca, bangun tidur kita baca. Ini doa yang bebas dibaca kapan saja. Habis asar kita baca. Sebagian kita berdoa minta sama Allah hanya sesekali, nggak terus-terusan. Padahal kita ingin rumah tangga kita itu diberkahi nama Allah Azza wa Jalla, dijaga. Memiliki anak-anak keturunan yang baik. Coba baca ini terus baca Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sebagian kita baru membaca doa ini kalau rumah tangganya bermasalah. Sebelum bermasalah, engkau kenapa nggak minta dijaga? Ada ungkapan yang sering kita dengar tatkala kita sekolah dulu. Ungkapan itu mengatakan, apa bahasa Indonesianya? Kalau bahasa Arabnya, al-wiqayatu khairun minal ilaj. Menjaga lebih baik daripada mengobati. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi usahakan kita memperbanyak doa sejak sebelum menikah, ketika menikah. Terus, jangan nunggu punya masalah, baru kita baca doa ini. Dan baca doa ini dengan penuh penghayatan. Dan ketika kita melihat ada suami-suami yang, ya Allah suami anak dulu itu ngaji Ustaz, dulu rajin ke masjid ini dan itu. Sekarang kok berubah? Engkau doakan dia enggak? Dengan mengatakan, ya muqallibal qulub, wahai membolak-balikan hati, thabbit qalba zawji ala dini, tetapkan hati suamiku di atas agama. Thabbithu ala dini, tetapkan dia di atas agamamu. Rumah tangga ini saling mendoakan gitu loh. Suami mendoakan istrinya, istri mendoakan suami, terus jamaah. Karena hati manusia di tangan Allah Azza wa Jalla. Ada banyak masalah yang tidak bisa kita selesaikan karena kita sering fokus kepada sebab saja. Usaha duniawi, lupa untuk menembus pintu-pintu langit, memohon kepada pemilik hati manusia agar menyelesaikan masalah itu. Nabi Ibrahim sebelum punya anak, bagaimana beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ketika punya anak, beliau doakan, wa min dzurriyyatina, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku pendiri salat dan dari anak keturunanku. Itu doa yang diminta oleh para mereka, takut jamaah. Maka hendaklah doa ini sering kita baca, dan boleh doa-doa lainnya seperti tadi, meminta supaya suami diteguhkan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin suami yang tidak rajin sholat diminta agar dia bisa rajin sholat, ya Allah, mintakan sama Allah. Dan sekali lagi tolong jangan salah memilih. Kemudian setelah engkau berusaha memilih dengan cara yang sesuai dengan kriteria yang sudah dijelaskan sama Nabi SAW, engkau terus berdoa. Karena ada orang yang lurus, kemudian menyimpang. Sebagaimana ada orang yang menyimpang, lalu dia bisa lurus. Maka berdoa dan memohon kepada Allah Jalla Jalaluh. Hada wallahu a'lam bissawab. Naam. Assalamualaikum Ustadz. Pertanyaan dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Pertanyaan dari Canberra, apakah ada tips untuk mungkin bukan menasehati tapi kayak berbicara dengan suami tapi tidak menyinggung egonya gitu, ego suami. Ya, terima kasih. Masya Allah, barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Gen Z, generasi yang lahir tahun berapa ya? 98 sampai 2003. Itu mereka nggak bisa diguruin. Ini anak-anak sekarang, kalau diguruin mereka lari.
Maka orang tua menghadapi Gen Z itu perlu belajar. Sebagaimana istri ketika menghadapi suami itu juga perlu belajar. Maka tadi kalau pertanyaan bagaimana tips ya ketika ngobrol sama suami tanpa terkesan kita mengguruin dia. Maka carilah waktu yang tepat. Kemudian pijat suaminya seperti yang terjadi dengan Ummu Sulaim ya. Walaupun sang suami akhirnya marah ya. Tapi dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menguatkan suaminya. Maka bagaimana sang istri memberikan pelayanan yang lebih kepada suaminya. Dia berpakaian yang indah. Sampai suaminya merasakan apa yang dirasakan suami dari istri. Lalu kemudian tanyalah kepada suami. Bahasanya Ummu Sulaim kepada suaminya tidak mengatakan, suamiku bersabarlah engkau ya, anakmu meninggal dunia. Tidak. Tapi bagaimana dia mengajak suaminya untuk berpikir dengan mengatakan, kalau ada orang yang titip sesuatu kepadamu, dia meminjamkan sesuatu kepadamu, lalu pinjamannya mau dipakai, kita sudah pakai alhamdulillah, kemudian dia mau pakai, apakah engkau akan menghalanginya? Ya tidaklah katanya, lalu milik dia memang seperti itu. Bagaimana proses ini diharapkan bisa membuat suami lebih menerima. Walaupun suaminya akhirnya, ya dia marahnya bukan karena anaknya meninggal dunia, bukan. Karena dia melihat, ya Allah, setelah aku makan enak, aku bercinta dengan engkau baru kasih tahu ini gitu loh. Maka adalah sang istri, ya model seperti Ummu Sulaim tadi. Dia bagaimana memberikan pelayanan kepada suaminya, lalu memberikan permisalan kepada suaminya. Atau dia boleh jadi dengan bertanya, Bang, menurutmu kalau seperti ini, apa sih yang harus dilakukan? Ya. Kalau umpamanya berkaitan dengan sholatnya dia yang kurang baik, Bang, gimana sih Bang ya supaya kita bisa istiqomah sholat ini, Bang? Umpamanya seperti itu. Terus mungkin dia bilang, aku berharap ya, kalau engkau punya waktu, engkau bisa duduk sama anak-anak. Semoga engkau punya waktu. Kalau enggak apa-apa. Dia berusaha nyampaikan ini bukan dengan menggurui. Jadi apa saja yang hendak disampaikan kepada suami, usahakan setelah memberikan pelayanan dan memuaskan sang suami, lalu baru engkau ngomong, tidak dengan menggurui, tapi dengan bertanya, dengan memberikan percontohan, lalu setelah itu baru engkau sampaikan. Walaupun mungkin suami akan marah, tapi engkau sudah berusaha semaksimal mungkin. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada dalilnya tentang seorang ayah yang wajib mencarikan jodohnya? Jazakallah. Suaranya terputus barusan. Apakah ada dalilnya tentang ayah yang wajib mencarikan jodoh untuk anak perempuannya, Ustadz? Jazakallah khair, Ustadz. Barakallahu fikum. Nah, kalau bicara dalil, wallahu a'lam bishawab, yang Anda ketahui adalah bagaimana anak-anak perempuan itu akan menjadi tameng buat orang tuanya. Ketika dididik dengan benar, dibesarkan dengan benar, kemudian ya sampai waktunya dia dinikahkan sama orang tuanya. Karena kita tahu tugas orang tua ini bukan mencarikan jodoh, tapi tugasnya adalah menjadi wali, menikahkan putrinya. Itu tugas wali. Karena anak-anak perempuan itu nggak bisa nikah kecuali dengan walinya. Ayat tadi yang kita baca di surat An-Nisa ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat An-Nur. Di surat An-Nur ayat 32 itu perintah wa ankihul ayama minkum. Ini perintah Allah agar nikahkanlah orang-orang yang tidak punya pasangan di antara kalian. Kalau itu anak kita, maka kita termasuk yang diperintahkan untuk menikahkan. Bukan bicara mencarikan jodoh ya. Boleh jadi jodohnya datang tanpa dicari, alhamdulillah. Tapi tugas orang tua bagaimana ketika anaknya itu butuh untuk menikah.
maka orang tua, menurut sebagian pendapat para ulama tadi, wajib dia, kalau orang tuanya mampu untuk menikahkan putrinya. Menikahkan putranya juga seperti itu. Walaupun pendapat jumhur ulama mengatakan hanya dianjurkan saja. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tatkala Hafsah menjanda, Hafsah menjadi janda, suaminya meninggal dunia. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Setelah masa iddah putrinya selesai, Umar bin Khattab menawarkan putrinya kepada Abu Bakar. Abu Bakar ini lebih tua dari Umar. Abu Bakar ini sudah punya istri. Ditawarin sama Umar bin Khattab untuk menikahi Hafsah putrinya. Ini kepedulian Umar ya. Ini namanya diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ternyata Abu Bakar diam saja. Lalu dia tawarkan kepada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sudah punya istri, Utsman bin Affan. Ditawarin putrinya Umar bin Khattab. Ini bagaimana orang tua merasa ini menjadi tanggung jawab dia. Tapi kalau pertanyaannya dalil khusus, wallahu alam, ana nggak tahu. Hadza wallahu alam bissawab. Ahsanallahu alaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, Ada pertanyaan dari Brisbane, titipan pertanyaan dari Brisbane. Bagaimana hukum wali memberi restu pernikahan tanpa mengenal calon suaminya sang anak perempuan terlebih dahulu? Dan jika sudah terlanjur, apa yang dilakukan oleh pihak keluarga? keluarga ini maksudnya wali. Iya, wali. Iya, Ustaz, jazakallah khair. Barakallahu fiik ya. Jamaah rahimakumullah. Memang ada orang-orang tua yang tidak peduli dengan anak-anaknya kecuali yang berkaitan dengan urusan dunia. Anak-anak sekolah hanya untuk bekerja. Tadi akhirnya muncul orang tua, anaknya mau nikah, ada yang minta, sudah bismillah, nikah sudah. Hanya ingin berlepas diri dari kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, akhirnya dia nikahkan putri. Kalau walinya ini tidak perhatian dengan calon istri anaknya, atau dia merestui dengan melupakan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Karena Allah memerintahkan, sebelum kita bicara sabda Nabi SAW, Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini tugas orang tua, menyelamatkan dirinya sendiri dan keluarganya dari api neraka. Kalau ternyata nih yang meminang putrinya nggak sholat, engkau akan bertanggung jawab gitu loh. Pendidikanmu kepada putrimu, sholat 5 waktu, kemudian dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sholat, engkau akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Nah, dia bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, wali ini boleh menolak, enggak. Sama dia nggak mau aku. Karena dia nggak sholat gitu. Dia punya hak untuk mengatakan tidak. Tapi kalau kemudian dia menikahkan tanpa melihat, maka dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ternyata laki-laki tersebut nggak sholat gitu loh. Walaupun ada perempuan-perempuan yang maksa orang tuanya, dia ingin menikah karena sudah cinta ini itu macam-macam. Akhirnya boleh jadi walinya mengatakan enggak. Maka akhirnya perempuan itu datang ke hakim menggugat wali utamanya, lalu diserahkan kepada yang lainnya kalau diterima gugatannya. Tapi orang tua punya hak untuk tidak menikahkan kalau memang bermasalah menantunya. Tapi orang tua yang tidak peduli dengan urusan akhirat anaknya yang bakal ditanya sama Allah SWT. Apa sikapnya kalau ternyata menikah ketahuan kalau laki-laki tersebut nggak benar dan orang tua kurang usaha, ya hendaknya dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah SWT dan melihat kalau masih bisa diperbaiki, dipertahankan rumah tangganya, dipertahankan. Kalau memang nggak bisa, ya mau gimana lagi. Kadangkala perpisahan lebih baik daripada tetap berkumpul tapi tidak dalam kebaikan.
Allah Azza wa Jalla mengatakan fa'imsakun bima'ruf atau tasrihum biihsan. Fa'imsak, dijaga rumah tangganya dengan cara yang baik atau pisah dengan baik-baik. Ketika Fatimah binti Qais sudah selesai dari masa iddahnya, Fatimah datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, aku dilamar oleh Muawiyah, aku dilamar oleh Abu Jaham. Maka Nabi SAW menjelaskan, kalau Muawiyah itu sa'luk la mala lahu, dia fakir, miskin, gak punya harta. Sedangkan namanya rumah tangga butuh biaya hidup. Wa amma Abu Jaham fala yada'u asahu an atiqihi. Abu Jaham tidak meletakkan tongkat dari pundaknya. Artinya ini orang imma suka mukul, imma suka pergi. Melakukan perjalanan. Inkihi Usama. Nikahlah dengan Usama. Ini Nabi SAW memberikan arahan gitu loh. Apalagi orang tua yang cinta sama anak-anaknya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustadz. Putaran kedua dari Sydney. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita yang memiliki anak laki-laki yang umurnya masih terbilang muda, tetapi sudah bilang ke kita senang dengan perempuan dan serius Ustadz. Sedangkan menurut kita secara tanggung jawab juga belum siap gitu Ustadz. Jazakallah. Umur Sebaiknya berapa? 21 Ustadz. 21 belum layak. Barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Jadi kadangkala kita yang memang tidak mempersiapkan anak-anak itu untuk menikah. Kita tidak mempersiapkan dia untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Anak itu sekolah, sampai lulus kuliah pun belum bisa jadi istri, belum bisa jadi suami. Karena dia nggak pernah belajar selama di bangku sekolahan tentang bagaimana bertanggung jawab, menjadi seorang istri, menjadi seorang suami. Nggak ada pelajaran itu di sana. Akhirnya muncul nih anak kepingin nikah. Umur 21. Lalu kata orang tuanya, oh belum siap engkau. Dari sisi apa dia belum siap? Kalau dilihat belum siap, siapkan. Dia udah mulai senang. Aku senang sama fulana. Tapi dilihat fulana juga disiapkan nggak? Enggak untuk menjadi istri. Karena rumah tangga ini penuh dengan ujian. Maka kalau memang sang anak itu sudah menyatakan kepada orang tuanya dan dia punya kemampuan untuk menikah, atau orang tuanya yang mampu untuk menikahkan dia pada saat fitnah begitu dahsyatnya, maka ini menjadi peluang pahala buat orang tua menyelamatkan putranya. Cuma tolong dipersiapkan. Nah, engkau benar mau menikah. Oke, sekarang engkau harus lakukan ini. Kasih arahan dia. Seorang suami harus bertanggung jawab. Engkau subuh nggak perlu dibangunkan lagi, engkau yang harus bangun sendiri. Kemudian engkau kerjakan tugas-tugas ini, atau kita minta dia untuk belajar. Engkau belajar nih kitab ini. Contoh tuh ada kitab mamanya, Anda tidak menikah dengannya, engkau pelajari, engkau siap untuk menjadi seorang suami yang bertanggung jawab. Engkau sudah tahu dengan sifat perempuan yang dia penuh dengan kekurangan. Jadi dia dipersiapkan, bukan ditolak mentah-mentah. Ketika dia sudah baca, dia dipersiap, udah siap, bismillah bernikah. Boleh jadi dia mengatakan, enggak ya, kayaknya belum siap aku. Ya oke, dipersiapkan. Karena sekarang dia mau umur 30 pun nggak siap menikah. Karena dia nggak pernah dipersiapkan untuk itu gitu. Ini bukan kaitannya dengan umur. Tapi kaitannya dengan kematangan jiwa dan mental melalui proses pendidikan dan pengajaran. Maka perlu orang tua yang punya anak perempuan juga dipersiapkan putrinya, kasih tahu laki-laki itu seperti ini, seperti itu, engkau harus seperti ini dan itu ya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, pertanyaan putaran kedua dari Ustaz. Bagaimana cara memaafkan atau menghilangkan rasa sakit karena dizolimi suami yang sampai si istri minta terbesit untuk minta cerai Ustaz? Barakallahu fiik. Tapi akhirnya si suami berjanji mau berubah Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita itu adalah lupa. Lupa itu nikmat juga. Kalau kita nggak dikasih lupa, kita akan hidup menderita di tengah mati orang tua kita. Kita akan trauma dengan kejadian-kejadian dalam hidup ini.
yang membuat hati kita sakit tadi. Sehingga kita akan hidup terus dalam kesengsaraan. Kalau bicara suami melakukan kezaliman, suami berbuat dosa, emangnya engkau nggak berbuat dosa? Kita semua berbuat dosa. Kita semua pelaku dosa. Yang membunuh 99 orang plus 100 orang dia bunuh, Allah ampuni dosa. Maka bagaimana seorang istri, tadi kita sudah bahas saling memaafkan, memandang kepada kelebihan. Selama kelebihan suami masih banyak dibandingkan dengan kekurangan dia, maka engkau pertahankan rumah tangga itu. Dan engkau tahu bahwa engkau adalah pendosa juga. Ketika engkau membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf, engkau cinta dengan maaf, maafkan aku. Maka bagaimana istri ini berusaha mengatakan, ya Allah, engkau maha pemaaf, ya Allah. Kalau suamiku membunuh 100 orang pun, kau akan maafkan dia. Kalau dia bertobat kepadamu, ya Allah. Apalagi tadi suaminya berjanji untuk berubah. Dan terus istri mendoakan. Karena terkadang rasa sakit di hati istri menyebabkan pelayanan dia kepada suami berkurang, bahkan kadang-kala sudah hampa, yang itu akan berdampak kepada keharmonisan rumah tangga, yang terakhir bercerai atau tetap bersama tapi dalam kehampaan. Terus apa gunanya? Apa gunanya kau menyimpan sakit hati itu? Kalau sakit hati itu disimpan membuatmu bisa lebih produktif dalam kehidupan ini, ahlan wa sahlan. Tapi tidak, akan membuatmu tidak produktif dan hidupmu sengsara. Udah suami berbuat salah, engkau yang sengsara. Seharusnya udah dia akan tanggung dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menghisap dia. Ada surga dan neraka, ada timbangan kelak pada hari kiamat. Tugasmu, laksanakan tugasmu. Udah urusan suami, semoga dia bertobat, dimaafkan sama Allah, dan bisa membuat rumah tangga kembali merekat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan di luar tema, Ustadz. Siap. Bapak saya kan pinjam uang, minjem emas, waktu itu pakai emas Om gitu, Pak Ustadz. Nah, terus udah habis moneter 98 itu dia pinjam, terus sekarang baru ditagih nih Pak Ustadz sama Om saya. Nah, terus kan harga emas sekarang udah melonjak nih Pak Ustadz. Nah. Terus saya bilang terus terang, kalau ditagih kenapa nggak dari dulu aja? Gitu kan Pak Ustadz, karena kan masih saudara bisa nagih terus dong Pak Ustadz. Yeah. Tapi dia bilang, ya tadinya saya nggak mau nagih, cuman karena keperluan anak sekolah, jadinya mau nggak mau saya nagih. Terus saya bilang kayak gitu, ambil jalan tengahnya gimana kalau bayar harga emas yang kemarin dipakai jauh banget, berat sayanya nggak bisa bayar, saya bilang gitu kan. Terus kata dia, ya udah kalau kayak gitu lunasin sama ngembayar kebutuhan anak dia sekolah, minta 5 juta Ustadz. Nah itu kalau kayak gitu gimana ya Ustadz? Sah apa saya bayar gitu loh Ustadz? Lunas apa enggak Pak Ustadz? Siap. Masya Allah. Barakallahu Makasih fiik. Allahu khair. Barakallahu fiik. Nah, jadi Masya Allah ya. Anda kalau lihat saudaranya baik sekali sebenarnya, tidak menagih dia. Bertahun-tahun dia tidak menagih. Itu menunjukkan mereka baik sebenarnya. Karena mereka juga nggak tahu harga emas akan naik, akan turun. Orang itu nggak tahu. Tapi dia pinjam emas semuanya. Dan dari pihak keluarga yang punya utang, kenapa juga nggak ngelunasin dari sejak dulu? Jadi mereka baiknya mereka, jangan kemudian kita menganggap itu sebuah kesalahan. Apalagi mereka sekarang ketika minta, karena mereka punya kebutuhan. Jadi mereka sebenarnya baik, jaga hubungan keluarga. Kalau kemudian tadi ambil jalan tengah ya, kemudian keluarga siap, ridho dengan itu, ahlan wa sahlan, nggak apa-apa. Jadi kalau keluarga memang ridho, mengatakan, udah nggak apa-apa. Yang penting anak-anak bisa sekolah. Ini adalah kebaikan mereka sebenarnya. Secara hukum asalnya, ya ikut emas harga ini, harga sekarang. Karena yang diminta itu bukan uang, emas. Jadi kalau utangnya 5 gram, sekarang diminta 5 gram. Sama persis. Yang nggak boleh, utang 5 gram, minta bayar 6 gram. Kalau berkaitan dengan urusan naik turunnya mata uang, ya wajar hal itu. Tapi yang dia minta adalah emasnya dia. Jadi insya Allah nggak ada masalah kalau memang damai dan keluarga siap menerima hal itu, insya Allah dianggap lunas. Tanpa kita
memaksa mereka sebenarnya, tapi mereka mau ya, karena memang mungkin keluarga nggak mampu untuk melunasinya dengan harga emas hari ini. Semoga Allah berkahi. Barakallahu fiik. Sepertinya itu menjadi pertanyaan terakhir Kak Evi. Ustaz, satu lagi Ustaz. Oke. KL terakhir Ustaz. Oke. KL kemana nggak hadir dari tadi? Ada Ustaz udah. Siap, tafadhali. Barakallahu fiik. Dari Kuala Lumpur. Wa fiik wa barak. Naam, tafadhali. Suami saya berselingkuh sejak ketahuan dia. Afwan, suaranya kecil, bisa lebih dekat lagi. Suami saya berselingkuh. Inna Sejak ketahuan dia berubah menjadi suka mengungkit-ungkit pemberiannya terhadap anak dan istri dan merasa bahkan dia tidak memikirkan untuk dirinya sendiri, semua untuk keluarga. Saya sudah berusaha minta maaf karena belum menjadi istri yang baik. Mohon nasihatnya apa yang harus saya lakukan Ustadz? Boleh bertanya, apa sikap istri sehingga suami sering mengungkit hal itu? Ini kan dia selingkuh. Dia selingkuh, kemudian tentunya ada reaksi dari istri yang menyebabkan akhirnya ya suami merasa nggak nyaman deh. Baik, ini pertanyaan titipan. Ya, titipan Oke, Ustadz, siap. kurang tahu. Barakallahu fiik. Jazakallah. Nah, ahibati fillah. Oke, tadi katakan suami selingkuh. Kemudian tentunya ada reaksi dari pihak istri yang menyebabkan sang suami mengungkit-ungkit kebaikan dia kepada istrinya. Kalau bicara mengungkit-ungkit kebaikan, ingat nggak boleh. Apalagi kita tahu nafkah yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, kepada anak-anaknya, itu akan jadi pahala buat dia. Dan kita nggak boleh ngungkit-ngungkit sebuah kebaikan. Itu tugas juga, kewajiban yang harus dilaksanakan. Namun, yang perlu diperhatikan oleh istri sekarang, tadi, apa sih reaksi istri yang menyebabkan suami seperti itu? Kadang-kala suami mungkin, iya aku salah, aku sudah bertobat. Tapi terus sang istri mengungkit-ungkit keburukan. Akhirnya sang suami mengungkit-ungkit kebaikan. Dua-duanya nggak benar. Tapi yang harus dilakukan sang istri adalah, aku minta maaf sama engkau. Aku akan menjaga rumah tangga ini. Dan aku berharap engkau juga bisa menjaga rumah tangga ini. Jadi intinya, bagaimana kembali lebih baik lagi. Sang istri berusaha untuk tidak mengungkit-ungkit kesalahan suami. Kalau memang suami sudah berubah, dan itu harapannya, sang suami semoga sadar bahwa yang dia lakukan selama ini adalah kewajiban dia kepada istrinya. Dan dia akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia melaksanakan dengan baik dapat pahala, kalau dia ikhlas dapat pahala, nggak ikhlas ya dia nggak dapat apa-apa nantinya. Mungkin seperti itu, dan hendaklah kembali kepada Allah ya. Dalam masalah ini perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, terus berdoa. Dan semoga rumah tangganya kembali lebih baik. Dan buat para ibu-ibu ya, khususnya, godaan di luar itu dahsyat sekali. Godaan di HP itu sangat besar sekali. Maka tolong para istri berusaha untuk lebih melayani suaminya ketika suaminya datang ke rumah. Semoga dengan cara itu, suami terjaga dari fitnah-fitnah yang ada di luar sana, plus doa-doa yang dipanjatkan istri. Sampai berjumpa kembali. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.